Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih sahabat subscriber semuanya? Semoga sehat, sukses, bahagia, dan penuh berkah. Amin ya robbal alamin. Di video hari ini masih dalam suasana Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Saya ingin menyampaikan atau mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin atas segala kekeliruan, kesalahan, dan kehilafan saya selama mengelola channel ini. Baik, kita akan langsung kembali membahas dan mengulas masalah-masalah hukum yang terjadi, yang disampaikan, yang ditanyakan, dan dikonsultasikan oleh teman-teman viewers kita. Materi pembahasannya yaitu tentang tindak pidana penipuan dengan modus lowongan pekerjaan. Ini masih banyak terjadi dan salah satu peristiwanya dialami oleh sahabat yang bertanya. Ini ada dua orang sahabat yang bertanya mengenai tindak pidana penipuan dengan modus lowongan pekerjaan. Pertama ya, sahabat yang bertanya yang pertama ini, beliau ini diiming-imingi untuk bekerja di suatu tempat yang mana pelakunya ini menyebutkan dia akan menjanjikan memberikan pekerjaan di suatu BUMN dengan gaji yang tinggi, kemudian juga suasana pekerjaan yang nyaman, tetapi si pelaku ini meminta sejumlah uang kepada sahabat kita ini, kepada si korban ini, dan tak tanggung-tanggung sahabat kita ini mengalami kerugian sampai 200 juta rupiah. Ini bukan nilai yang kecil, bukan uang yang kecil. Sahabat kita ini bertanya, apakah kalau si pelakunya tertangkap oleh pihak kepolisian, bisa nggak uangnya itu kembali? Nah, itu yang pertama, sahabat kita yang pertama. Kemudian sahabat kita yang kedua, ini sebetulnya ini udah agak lama ya, tapi kebetulan materinya sama, jadi kita bahas lagi. Ini lebih besar lagi. Ada seseorang yang mengaku dijanjikan untuk menjadi seorang PNS, untuk menjadi pegawai negeri sipil di suatu instansi pemerintahan. Yang membuat si korban ini percaya karena yang menjanjikannya ini mereka atau dia ini juga seorang PNS, seorang pegawai negeri sipil yang bekerja di suatu instansi pemerintahan. Yang menjadi tanda tanya, kok bisa si korban ini sampai mau mengeluarkan sejumlah uang yang jumlahnya kalau ditotalkan itu hampir nyampe 1 miliar rupiah. Ini di luar nalar, kok bisa dan kok mau ya? Kalau kita orang kecil nih punya uang 1 miliar, daripada buat nyogok jadi PNS, mendingan buat modal untuk usaha gitu kan, misalkan untuk membuka wirausaha atau misalkan membangun kontrakan disewain, itu kan lebih produktif. Kalau kita nih, saya orang kecil ya. Tapi ini ya nasi sudah jadi bubur. Pertanyaannya sama, apakah ketika si pelakunya tertangkap, ini uangnya apakah bisa kembali atau tidak? Teman-teman semuanya, dari beberapa kasus penipuan dengan modus akan memberikan pekerjaan, lowongan pekerjaan, atau misalkan dijanjikan untuk menjadi pegawai negeri sipil, atau mungkin TNI Polri ya dijanjikan misalkan akan diterima dengan mudah, tetapi harus menyediakan sejumlah uang. Ini banyak yang berujung dengan kerugian, banyak yang berujung dengan ya akhirnya mereka menjadi korban penipuan. Ketika misalkan dia sudah menyadari bahwa dia sudah menjadi korban penipuan dan sudah mengeluarkan banyak uang, mengalami kerugian banyak, sampai ratusan juta rupiah, bahkan tadi ada yang sampai hampir 1 miliar rupiah. Otomatis mereka melapor kepada pihak kepolisian, karena kalau menuntut secara baik-baik, secara musyawarah kekeluargaan, tidak ada titik temunya. Si pelaku selalu menghindar, kemudian si pelaku selalu menyampaikan berbagai macam alasan, bahkan terkadang mereka juga atau si pelaku ini melarikan diri. Misalkan daripada harus mengembalikan uang yang sudah terpakai yang jumlahnya ratusan juta, lebih baik mungkin mereka melarikan diri. Akhirnya si korban melapor kepada pihak kepolisian. Ketika laporannya ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian, kemudian polisi misalkan melakukan penyelidikan sampai akhirnya pelakunya, tersangkanya tertangkap, apakah uangnya akan kembali? Itu yang saya temukan jarang sekali. Jarang sekali pelaku tindak pidana penggelapan dengan modus CPNS, modus lapangan pekerjaan, itu sangat jarang yang bersedia untuk mengembalikan kerugian si korban. Mayoritas mereka rela untuk pasang badan,
mereka rela untuk misalkan mendekam di jeruji tahanan di penjara daripada harus mengembalikan kerugian si korban dengan alasan misalkan uangnya sudah terpakai, uangnya sudah habis, kemudian juga dia tidak punya aset untuk dijual untuk menutupi kerugian atau mengembalikan kerugian si korban dan lain sebagainya, banyak alasan sehingga akhirnya mereka ya berani untuk mempertanggungjawabkan tindakannya dengan cara ya di penjara, menjalani hukuman di penjara, gitu kan, di rumah tahanan. Itu banyaknya seperti itu. Adapun yang bersedia untuk mengembalikan kerugian daripada korbannya, itu kalau misalkan korbannya ruginya hanya jutaan rupiah, puluhan juta atau belasan juta, terkadang memang si pelakunya mau mengembalikan. Tapi kalau jumlah kerugian si korbannya udah sampai ratusan juta, apalagi miliaran, saya belum pernah menemukan ya si pelaku ketika tertangkap dia mau mengembalikan. Dari 2 kasus yang saya temukan, si pelakunya ini lebih bersedia, lebih mau untuk mendekam di sel, di tahanan, menjalani masa hukuman. Dan itu yang terjadi, teman-teman. Jadi kalau ditanya apakah uangnya akan kembali ketika tersangka tertangkap, jawabannya belum tentu, belum pasti uangnya akan kembali. Tetapi kalau si pelakunya ini misalkan dia sama sekali nggak bersedia, nggak mampu untuk mengembalikan, ya yang jelas mereka pasti akan menjalani masa hukuman. Mereka akan mempertanggungjawabkan secara pidana, menjalani masa tahanan di rumah tahanan. Nah itu teman-teman, jadi ada hikmah dan pembelajaran yang harus kita ambil bahwa ketika ada iming-iming, ada tawaran dari siapapun, termasuk orang yang menawarkannya meskipun dia misalkan memiliki jabatan di suatu instansi, apakah dia PNS, apakah misalkan dia TNI Polri, menawarkan kepada kita nih, misalkan menjanjikan untuk menjadi TNI, untuk menjadi Polri, untuk menjadi pegawai negeri sipil, atau untuk bekerja di BUMN. Tapi kita harus ngeluarin uang yang sangat banyak. Pada kita harus jual aset, atau misalkan harus pinjam uang ke sana ke sini untuk membayar, atau misalkan nyogok istilahnya mungkin ya. Tetapi ujung-ujungnya ya nihil, justru kita rugi banyak dan kita menjadi korban penipuan. Alangkah lebih baiknya jangan mudah untuk tertarik, teman-teman. Sekecil apapun ya itu, misalkan kalau udah ada uang yang harus kita keluarkan, lebih baik untuk dipertimbangkan, pikir-pikir kembali. Terkecuali Anda sudah siap ketika nanti misalkan ternyata uang yang sudah dikeluarkan tetapi pekerjaan yang dijanjikan tidak ada, bahkan berujung dengan kasus penipuan dan penggelapan, ya Anda harus siap dengan segala konsekuensinya nanti. Itu saja, mudah-mudahan tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan modus CPNS, TNI Polri, ataupun juga bekerja di salah satu BUMN ataupun juga mungkin perusahaan-perusahaan swasta. Kalau video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, saya mohon keikhlasan dari teman-teman viewers semuanya untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy. Bukan siapa-siapa, hanya Lawyer Deso. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.